Gimana? Jadi di laporan di BOS ditulis gaji guru 4.200.000. Ya, Tapi ternyata dikasih ke guru 1.900.000. jadi 50%. Jadi dana bosnya dibikin 4 juta. Berarti mendekati UMR lah ya. Mendekati. UMP ya. Oke, kita sikat juga nih. Sikatlah. Jadi bukan hanya PIP-nya ditilep, gaji guru pun ditilep. Ditilep. Anjing. Halo warga Kristus dan Shalom. Bayangkan, anak-anak kita datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tetapi kenyataannya, mereka malah menjadi korban korupsi. Lebih dari sekedar angka di laporan keuangan, ini adalah uang makan, uang buku, dan masa depan mereka yang dirampas oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan baru-baru ini seorang konten kreator bernama Bro Ron atau Ronald Sinaga membuka mata kita terhadap sebuah skandal yang sangat memilukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Bro Ron dan keberaniannya mengungkap kebenaran. Ronald Sinaga atau yang dikenal sebagai Bro Ron bukan sekedar YouTuber biasa. Dia adalah seorang whistleblower yang berani mengungkap kasus penyalahgunaan dana BOS dan PIP di sekolah-sekolah. Apa yang dia temukan? Banyak kepala sekolah dan oknum staf mengambil ATM dan buku tabungan siswa penerima bantuan, lalu mencairkan uangnya tanpa sepengetahuan mereka. Yang lebih miris, beberapa siswa diberikan informasi palsu bahwa bantuan mereka sudah dihentikan oleh pemerintah. Padahal, uang itu ada, hanya saja telah masuk ke kantong yang salah. Pertanyaannya sekarang, apa motivasi Bro Ron untuk membongkar ini? Jawabannya sederhana, keadilan. Di pembahasan lalu, kami baru saja membela guru-guru dari fitnah korupsi. Kok sekarang begini? Aduh. Perspektif kekristenan, korupsi adalah dosa. Dalam Alkitab, kita jelas diperingatkan tentang bahaya korupsi dan ketidakjujuran. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat." Tuhan membenci kecurangan. Lebih dari itu, Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 6, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Bayangkan, uang yang seharusnya membantu anak-anak sekolah justru disalahgunakan oleh mereka yang diberi tanggung jawab. Jika kita berdiam diri, kita juga mengambil bagian dalam ketidakadilan ini. Lawai. Di pakai? पता नहीं किस बहनचोद की नजर लगी। Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Ini bukan hanya tentang mengutuk kejahatan, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk melawan ketidakadilan. Pertama, berani bersikap tegas. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita tidak boleh berdiam. Efesus 5 ayat 11 berkata, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Jika kita tahu ada penyalahgunaan dana sekolah, kita harus melapornya. Kedua, dukung mereka yang berani mengungkap kebenaran. Bro Ron tidak bisa sendiri. Kita perlu mendukung para whistleblower yang berani membongkar kecurangan, baik dengan membagikan informasinya atau mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, bentuk generasi yang berintegritas. Jika kita ingin menghentikan korupsi, kita harus mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kejujuran dan takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Warga Kristus yang diberkati, ini bukan hanya sekedar berita, ini adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita melawan korupsi di dunia pendidikan dengan berani bersuara dan bertindak dalam kebenaran. Jika kamu setuju bahwa keadilan harus ditegakkan di dunia pendidikan, tulis pandangan kalian untuk cara membasmi korupsi di dunia pendidikan. Dan yang paling penting, ayo mulai dari diri kita sendiri, jadilah teladan kejujuran dimanapun kita berada. Karena ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, kita bukan hanya membawa perubahan, kita membawa terang Kristus di dunia ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang korupsi di dunia pendidikan. Tuhan Yesus menyertai Ronald Sinaga. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.